Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada kali ini kita akan belajar bersama nih mengenai jenis-jenis memori komputer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya memiliki nama yaitu Fatah Bima Maulana dengan NIM 21051214068 dari Prodi S1 Sistem Informasi angkatan 2021 dengan dosen sistem operasi Bapak Agus Prihanto STMkom. Oke, topik yang akan kita pelajari bersama nih ada uh, yaitu ada apa itu penyimpanan eksternal, contoh penyimpanan eksternal, flash disk, hard disk, CD atau compact disk, DVD, memori CD, disket, pita magnetik, serta apa itu penyimpanan internal, contoh penyimpanan internal, RAM, ROM, SSD, perbedaan memori internal dan eksternal, perbedaan memori internal dan ROM, serta perbedaan RAM dan ROM. Oke, dalam dunia teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dulu kita hanya menemui penyimpanan dengan kapasitas yang sangat kecil, yang mungkin hanya dapat memuat satu video. Tapi untuk sekarang kita dengan mudah menemukan perangkat yang mempunyai kapasitas yang besar. Hampir semua perangkat teknologi saat ini mempunyai penyimpanan internal maupun eksternal. Tapi tahukah kalian pengertian dari perbedaan antara penyimpanan internal serta penyimpanan eksternal? Mungkin sedikit membingungkan. Memang perbedaan keduanya kadang ada orang awam yang menyebut memori internal dan eksternal itu sama. Untuk kali ini kita akan belajar bersama mengenai memori pada komputer. Yang pertama yaitu pengertian dari memori eksternal. Untuk penyimpanan eksternal atau memori eksternal ini adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, SSD, SD card. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD, DVD, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas akan saya jelaskan satu per satu. Yang pertama yaitu ada flash disk. Atau seperti ada di gambar, flash disk ini adalah media penyimpanan data eksternal yang dapat dihubungkan pada port USB. Mampu menyimpan berbagai format data seperti file Word, foto, video, dan jenis-jenis file lainnya. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan yang sangat terkenal dan terpopuler saat ini, dikarenakan fungsi flash disk yang sangat banyak. Selain itu, flash disk sangat efisien untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya yang tergolong sangat kecil. Flash disk sudah berkembang sangat lama, dari yang dulu hanya berukuran 512 MB hingga sekarang yang sudah mempunyai beberapa ukuran penyimpanan mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, hingga yang pernah saya temui yaitu ada flash disk yang berukuran sangat besar, yaitu 1 terabyte atau 1000 GB. Setelah mempunyai flash disk, kalian wajib mengetahui cara memindahkan file ke flash disk.
Nah, yang kedua yaitu ada hard disk. Oke, hard disk ini ada sebuah perangkat yang mempunyai fungsi hampir sama dengan flash disk. Perbedaannya terletak pada bentuk barang yang agak lebih besar dan mempunyai kapasitas yang juga lebih besar. Hard disk mempunyai dua tipe, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Hard disk internal biasanya dipasang pada komputer sebagai ROM atau penyimpanan sistemnya. Sedangkan hard disk eksternal terletak di luar komputer dan dapat dibawa kemana-mana seperti flash disk. Hard disk mempunyai bermacam-macam varian kapasitas antara lain 512 GB, 1 tera, ataupun 2 tera. Dan masih banyak lainnya. Karena dapat menyimpan data yang besar, hard disk dapat digunakan untuk melakukan backup file, transfer data besar, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya, yaitu ada CD atau compact disk. CD ini adalah sebuah piringan optik yang dapat menyimpan data hingga 700 MB. CD mempunyai beberapa jenis, yaitu CD-ROM, CD-ROM, CD-RW atau rewrite. Berbeda dengan penyimpanan lainnya, CD-ROM dan CD-ROM hanya mendukung satu penulisan. Maksudnya, saat penyimpanan data kalian harus melakukan burn dan CD hanya mendukung satu kali pembakaran. Karena penggunaannya yang sedikit rumit. CD sebagai penyimpanan eksternal mempunyai CD sebagai penyimpanan eksternal mulai ditinggalkan oleh penggunanya dan banyak yang berganti ke flash disk. Selain itu, CD hanya dapat dibuka dengan piranti CD drive. Di balik kekurangannya, CD mempunyai keunggulan, yaitu terhindar dari virus. Tidak seperti flash disk yang mudah terkena virus yang dapat mengakibatkan kita kehilangan file. Oke, selanjutnya ada DVD. Untuk DVD ini merupakan salah satu memori eksternal pengembangan dari CD. DVD jauh mempunyai kapasitas yang lebih besar dan mempunyai kecepatan membaca lebih cepat dari CD. Keunggulan lainnya adalah mampu mengeluarkan kualitas video dan audio yang lebih baik. Maka dari itu, DVD sering digunakan untuk menyimpan film. DVD ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan piranti DVD drive, yang sekaligus dapat digunakan untuk membuka CD, layaknya seperti CD. DVD juga mempunyai versi RW atau rewrite yang berarti dapat menghapus file sebelumnya dan berganti dengan yang baru. Oke, selanjutnya yaitu ada memori SD. Untuk memori SD adalah sebuah media penyimpanan yang banyak digunakan pada HP dan kamera. Memori SD ini berbentuk sangat kecil, tapi mempunyai kapasitas yang setara dengan flash disk. Memori SD sering disebut banyak orang sebagai memori eksternal. Memori SD ini mempunyai 3 jenis, yaitu ada SD card mempunyai panjang 3 mm dengan lebar 24 mm, ketebalan 2,1 mm dengan berat 2 gram. Yang kedua yaitu mini SD mempunyai panjang 21,5 mm dengan lebar 20 mm dengan ketebalan 1,4 mm serta berat 1 gram. Biasanya digunakan pada perangkat berupa kamera. Yang ketiga yaitu micro SD, mempunyai panjang 11 mm dengan lebar 15 mm dengan ketebalan 1 mm dengan berat 0,5 gram. Biasanya digunakan sebagai penyimpanan eksternal pada HP.
Oke, yang keenam nih, ada disket. Untuk disket ini adalah sebuah media penyimpanan magnetis, tipis, dan fleksibel yang disegel dalam sebuah plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini merupakan salah satu memori yang digunakan pada masa dahulu. Sekarang kalian tidak akan menjumpai disket pada toko-toko karena disket hanya mempunyai penyimpanan yang sangat kecil, yaitu hanya 1,44 MB. Benda ini sekarang mungkin hanya sebagai koleksi saja karena penggunaannya sudah tidak relevan lagi. Yang ketujuh nih, ada pita magnetik. Untuk pita magnetik ini adalah salah satu memori eksternal yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis. Proses penyimpanan dan pembacaan pita magnetik ini melalui suatu kepala pita. Kepala magnetik ini hanya dapat diakses melalui alat yang disebut tape drive. Penggunaannya pada saat ini sangat jarang. Kenapa? Karena bahan pita yang mudah rusak, sehingga file yang disimpan pada pita magnetik bisa saja hilang. Oke, setelah memahami tentang penyimpanan eksternal, kalian juga harus memahami tentang penyimpanan internal. Oke, kali ini kita sama-sama nih belajar bersama mengenai penyimpanan internal. Untuk penyimpanan internal itu sendiri mempunyai pengertian yaitu sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal ini diantaranya untuk menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Setiap perangkat laptop, komputer maupun smartphone pasti mempunyai ini untuk menjalankan sistemnya. Untuk contoh dari penyimpanan internal yaitu ada RAM, ROM ataupun SSD. Oke, untuk yang pertama yaitu ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika sistem dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapatkan daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang. Fungsi RAM adalah membantu untuk mempercepat pemrosesan data. Untuk RAM ini mempunyai banyak jenis, di antaranya yaitu ada SDRAM, DDRRAM, RDRAM, SRAM, dan EDORAM. RAM juga mempunyai banyak varian kapasitas antara lain yaitu 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan masih banyak lagi. Kalian dapat mengecek kapasitas RAM melalui Google ataupun lainnya. Yang kedua yaitu ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah sebuah memori pada komputer laptop atau HP yang bersifat permanen. Jadi meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak akan hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya ROM ini tempat menyimpan sistem operasi atau firmware perangkat lunak yang terkait sangat aman dengan perangkat keras. ROM bekerja sama dengan RAM untuk memperlancar sebuah sistem pada perangkat. ROM juga mempunyai banyak varian kapasitas diantaranya yaitu 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan masih banyak lainnya.
Semakin banyak kapasitas penyimpanan yang tersisa, maka semakin lancar sebuah sistem dapat berjalan ataupun dijalankan. Untuk yang ketiga yaitu ada SSD atau seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Untuk SSD ini adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal, karena SSD mempunyai kecepatan berkali-kali lipat dari penyimpanan lainnya. Sejauh ini, pemrosesan data tercepat masih dipegang oleh SSD. Dengan manfaat seperti itu, SSD dibanderol dengan harga yang cukup mahal. SSD mampu membantu proses kinerja RAM pada komputer atau PC dan mampu menggantikan posisi ROM asli atau bawaan. Varian kapasitasnya juga bermacam-macam, antara lain ada 128 GB, 256 GB, 512 GB, atau dan lain sebagainya. SSD ini sangat baik untuk meningkatkan kinerja pada komputer kalian. Untuk selanjutnya, yaitu ada perbedaan antara memori internal dan memori eksternal. Untuk memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut. Sedangkan memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengaman, sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak terdapat pengaman. Penyimpanan data di memori internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya. Sedangkan memori eksternal tidak mudah hilang karena tidak terikat pada suatu sistem ataupun suatu perangkat. Selanjutnya yaitu perbedaan memori internal dan ROM. RAM dan ROM tergolong sebagai memori internal karena keduanya terpasang pada HP kalian dan tidak bisa dicabut. Perbedaan RAM dan ROM terletak pada cara kinerjanya. Cara kerja RAM atau Random Access Memory adalah sebagai penyimpanan sementara saat terdapat aplikasi yang dijalankan. Jadi semakin besar RAM yang kosong dan tidak terpakai, maka akan semakin kencang pula sebuah aplikasi yang dijalankan. Karena RAM tersebut bersifat sementara, ketika aplikasi sudah tidak dijalankan, maka RAM akan menghapus memori yang digunakan pada aplikasi tersebut. Sedangkan cara kerja ROM atau Read Only Memory adalah penyimpanan yang bersifat permanen. Biasanya ROM ini digunakan untuk tempat penginstalan sebuah aplikasi, atau juga dapat digunakan untuk menyimpan file seperti gambar, musik, video, dan lain sebagainya. Oke, itulah ulasan tentang pengertian, perbedaan, dan contoh penyimpanan internal dan eksternal. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti dan dapat bisa diingat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.